wa raghma wujubi isti'malil akal, meskipun wajib menggunakan akal fil wusuli ilal iman bi wujudillahi ta'ala, dalam hal apa? Dalam hal wusul atau sampai kepada keimanan terhadap keberadaan Allah Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas kalau iman terhadap keberadaan Allah dalilnya dalil akli, tapi kalau sifat-sifatnya, malaikatnya itu dalil nakli. Kenapa? Kenapa nggak kita gunakan dalil akli? Ya karena di luar jangkauan akal. Fa innahu la yumkinuhu idraku ma huwa fauqa hissihi wa fauqa aqlihi. Sesungguhnya tidak memungkinkan baginya atau manusia itu tidak mungkin untuk memahami adraka yudriku idrak. Ya, jadi kaitannya dengan memahami, menjangkau apa yang ada di atas indranya, yang di luar jangkauan indra, dan di luar atau di atas kemampuan akalnya. Tidak bisa. Jangankan Allah Ta'ala, si Fikar, kakek kamu siapa namanya? Tahu lah, kakekmu, kakeknya lagi, tahu nggak? Oh tahu ya. Bisa menggambarkan wajahnya, enggak kan? Pernah lihat fotonya? Enggak tahu, mungkin tahu namanya. Kalau saya malah enggak tahu. Kakek saya tahu, bapaknya kakek tahu, tapi ke atasnya lagi enggak ngerti lagi. Dan itu enggak bisa difikirkan. Ya, kalau enggak ada informasi enggak bisa difikirkan. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika li annal aqlal insaniya mahdudun. Karena yang demikian itu karena sesungguhnya akal manusia itu sifatnya terbatas. Dia tidak bisa mikir yang di luar indranya. Di dalam tas saya ini ada duitnya tak? Disuruh mikirkan ya tidak tahu. Kalau tahu paling nebak, nebak. Kecuali dibuka-buka baru tahu. Wa li anna dzatallahi wa tafsila sifatihi, dan karena sesungguhnya zat Allah kemudian perincian sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah yang kadang didiskusikan dengan perdebatan yang panjang, ya. Rincian sifat, kalau sifat Allah Ta'ala itu kita terima, tapi perinciannya bagaimana dan seterusnya itu di luar akal. Jadi jangan dibahas dengan dalil akal. Wasirra af'alihi, rahasia-rahasia, ya, rahasia perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah ciptakan ada orang yang cacat misalnya? Kenapa Allah ciptakan ada orang yang sangat hitam, ya, sangat putih, ya. Apa maksudnya? Ya. La tudrikuhu hissul insani wa aqlihi. Itu tidak bisa memahami indera manusia dan akal manusia. Indra dan akal manusia tidak bisa paham itu. Fala yambaghi lil insan ayyakhudha fi bahtihi. Maka tidak selayaknya manusia itu untuk terjun membahasnya, untuk memasuki pembahasan itu. Tidak perlu, nggak nambah kuat iman, justru menambah perdebatan, ya, bisa ragu bahkan, ya. Akhraja Abu Syekh an Ibni Umar, telah mengeluarkan riwayat, ya, yakni Abu Syekh dari Ibnu Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi alaillah. Berfikirlah kalian tentang alaillah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala, karunia-karunia Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam makhluk Allah Ta'ala, ya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah. Tetapi jangan kalian itu berpikir tentang Allah, yakni zatnya, tentang diri Allah Ta'ala itu. Tapi kalau ciptaannya pikirkan, fatuhliku, maka kalian akan binasa, rusak umat itu ketika dia berpikir, ya, memikirkan fatahliku, kalian binasa memikirkan sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kan ada orang begitu mikir, Tuhan itu rumus kimianya apa? Kan bisa dilihat kandungannya apa. Nah, itu orang kurang tidak punya adab. Riwayat ini diriwayatkan tadi oleh Abu Syekh, ya. Di dalam kitab Faidul Qadir juga dijelaskan
oleh Imam Al-Munawi, juga Imam As-Sakhawi mengatakan beliau itu sanad-sanadnya memang lemah, dhaifah sanad hadis ini. Lakin ijtima'aha yaktasibu quwwah, tetapi dengan keseluruhannya ya, secara bergabung ya, riwayat-riwayat itu kuat, wal makna sahih, maknanya sahih, yakni jangan mikirkan Allah Ta'ala dari sisi zatnya dan sifat-sifat ya, rinciannya itu, tapi pikirkan diri kita, pikirkan makhluk Allah untuk sampai kepada kesimpulan Allah Ta'ala itu betul-betul ada, betul-betul berkuasa. Biasa mikir begitu. Ini sudah mulai dewasa, ini harus merenung, banyak merenung. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah marfu'an, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, hadis ini marfu'. Marfu' artinya sampai kepada Nabi, tidak terputus sanadnya. Sabda beliau, la yazalun nasu yatasaaluna. Apa artinya? La yazalu itu artinya senantiasa, la yazalu. Kalau zala hilang, la yazalu ndak hilang. Artinya senantiasa manusia itu bertanya-tanya. Hatta yuqala, hingga dikatakan, hadza khalaqallahul khalqa. Ini adalah ya Allah telah menciptakan makhluk. Faman khalaqallaha, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya, kadang orang mikir gitu. Dari kita nanya bapak kita, dari bapak ibu kita ada kakek nenek kita, terus sampai ke atas, siapa ujungnya? Siapa? Nabi Adam misalnya. Yang menciptakan Adam siapa? Allah Ta'ala. Terus Allah ini yang menciptakan siapa? Itu kadang bertanya begitu. Kan mustahil ada sesuatu tanpa ada pencipta. Terus yang menciptakan Allah siapa? Nah, ini pertanyaan nakal. Sudah kita bahas, kalau Allah itu kemungkinannya ya ada 3 itu. Dia dicipta yang lain, itu kemungkinan yang pasti salah ya. Karena kalau dia dicipta yang lain, dia bukan pencipta. Atau menciptakan diri sendiri juga salah. Yang ketiga, dia itu azali dan wajibul wujud. Nah, itu aja sudah jawabannya. Terus kata beliau, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Barang siapa yang mendapati yang demikian itu, yakni mikirkan sampai tembus ke Allah, ini siapa yang menciptakan. Maka ya, kalau tidak bisa ini cukup katakan ya, falyaqul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Walidzalika lamma qila li Malik. Dan karena yang demikian itu ya, ketika ditanyakan kepada Malik, siapa Malik? Imam Malik ya, bukan malaikat Malik, bukan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah Ta'ala itu beristiwa di atas arsy, bersemayam, beristiwa. Apa sih bersemayam itu? Kaifa istawa? Bagaimana istawa? Bagaimana beristiwanya Allah Ta'ala itu, bersemayamnya Allah? Apa duduk begini? Kalau dibayang-bayangkan kan nanti ada muncul begitu. Lihat patung siapa? Buddha itu sedakep gitu. Apa Allah begitu? Atau gimana? Ongkang-ongkang kaki atau gimana? Ada orang nanya begitu ke Imam Malik, istiwa, bersemayamnya gimana? Maka apa jawab Imam Malik rahimahullah? Istiwa'uhu ma'qul. Istiwanya Allah itu ya ma'qul, ya, bisa difahami akal. Yakni apa namanya, di dalam Al-Quran ada, atau mangkul di dalam riwayat yang lain, yaitu dinukil dari ayat. Memang Allah bilang begitu. Wa kaifiyatuhu majhulah. Sementara kaifiyat atau caranya Allah beristiwa itu majhul, tidak diketahui. Wa su'aluka an hadza bid'ah. Pertanyaan engkau tentang hal ini itu bid'ah. Jadi nanya begitu tidak boleh. Itu pertanyaan yang jelek. Nanya gimana Allah beristiwa. Wa araka ya rajulasu, dan aku memandang engkau ini lelaki yang jelek. Ini kata Imam Malik. Di riwayat yang lain beliau akhirnya suruh ini orang ini tidak usah di majelis ini sudah. Ini bukan karena tidak bisa jawab pertanyaan, tapi ini pertanyaannya salah. Kalau ini sekarang banyak dibahas model-model begini, hingga akhirnya kaum muslimin satu dengan yang lain saling ya bertentangan, berkelahi. Bahkan ada yang dulu itu sampai terjadi peperangan gara-gara yang satu mengkafirkan yang lain.
gara-gara masalah istiwa dulu di Spanyol ya, antara dinasti Murabitun dengan Muwahhidun. Ini di dalam syarah Al-Muwatta ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada. Ya, silakan. Oh, itu lagi apa? Ada Ustaz. Oke, silakan. Istiwa apa Ustaz? Apa? Istiwa. Istiwa ya bersemayam. Nah, ya yang tadi ditanyakan kepada Imam Malik ini. Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Nanya caranya bersemayam. Kalau kita ini istiwa itu ya sekedar mungkin duduk ya, duduk ini istiwa, menempati tempat ya. Tetapi Allah itu kan tidak seperti makhluk, maka ditanya bagaimana cara istiwanya Allah Ta'ala, cara Allah bersemayamnya bagaimana ya. Kalau bersemayamnya harus gini duduk begitu sila atau bagaimana, berarti kan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Allah perlu tempat duduk. Nah itu jadi masalah. Makanya cara yang pas ya, karena itu diberitakan ya cukup difahami Allah beristiwa di atas arsy. Tapi kaifiatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu karena tidak dijelaskan, nggak ada nas yang membahas itu. Gitu nggih? Ada pertanyaan yang lain, silakan. Okay. Kita lanjut maknal akal. Faminal maklum annal akla huwa alatul idraki wat tamyizi inda banil bashar. Sudah termasuk hal yang diketahui atau sudah dikenal. Maklum itu artinya diketahui. Harap maklum. Kalau Indonesia harap maklum itu harap dimaafkan maksudnya. Ya, kalau bahasa Arab maklum di sini diketahui, sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwasanya akal itu adalah alat untuk memahami dan untuk membedakan ya, pada anak manusia, pada manusia. Jadi supaya paham, supaya bisa membedakan ini mana HP, ini mana kue dan seterusnya, itu ya akal manusia. Kalau manusia Allah cabut akalnya, yaitu yang gila itu. Ada orang bisa dianggap bukan manusia. Ada kotoran bisa dimakan. Karena dianggap kotoran dianggap salad misalnya. Ya, karena tadi akalnya rusak itu. Kesana kemari kadang tidak pakai baju. Dianggap enggak karo-karoan gila itu. Walakinna katsiran minan nas, akan tetapi banyak di antara manusia la yudrikuna ta'rifal aqli. Mereka tidak memahami pengertian atau definisi akal. Enggak ngerti. Akal taunya ya mikir. Terus apa definisinya? Walam yakun indahum haddun lil bahthil aqli yaqifu indahu. Dan tidak ada pada diri mereka batasan terhadap pembahasan akli yang dia berhenti padanya. Jadi akhirnya semua hal dibahas karena nggak ngerti definisinya. Nanti membahas jin misalnya, pakai akal juga. Bahas malaikat, ya, jadi gunakan akal. Termasuk itu nanti sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu maha kuasa, Allah maha besar misalnya. Apakah Allah itu berkuasa atau mampu untuk membuat sesuatu yang sangat besar, yang lebih besar dari dirinya? Kadang bahas akal sampai seperti itu karena tidak ngerti batasannya. Fakullu bahsin yumkinuhum ayyakhudhu fihi. Setiap pembahasan mungkin bagi mereka itu untuk masuk di dalamnya. Jadi karena tidak ngerti itu, semua pembahasan pakai dalil akli. Wa yaswilu ila nataija, dan mereka sampai kepada nataij, ya, hasil-hasil. Kenapa tidak dibaca nataiji? Yang benar apa kira-kira? Nataiji atau nataija? Ini i'rabnya apa? Ini jar majrur, ya, jar majrur. Tapi ini tanda jarnya nataij ini adalah fathah. Ya, ila nata ija, bukan nata iji.
Ya cernya dengan fathah. Kenapa fathah? Kenapa? Kenapa Fauzan? Ya isim ghair munsharif ya. Tanda khafadnya adalah dengan fathah. Ini namanya sighat muntahal jumu' ya, nataij. Masajid sama ya. Ikut wazan mafa'ilu ya. Dan ada mafa'ilu itu masuk jenis isim ghair munsharif. Jadi mereka membahas segala sesuatu dengan pembahasan akli, nggak tahu batasannya sampai kepada hasil-hasil wa yusammu nadzalika bahsan akliyan wa nataija akliyatan. Dan mereka menyebutnya itu pembahasan akli dan ini hasil dari akliyah ya, proses berpikir. Ini agak rumit ini. Kalau tidak ngerti batasan akal itu. Akhirnya tadi banyak muncul perdebatan yang tidak perlu. Nah, wal aklu awil fikru awil idrok, akal atau fikir atau idrok, itu apa definisinya? Ya, Syekh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan huwa naklul hissi bil waqi'. Akal itu adalah memindahkan hissi penginderaan terhadap suatu realitas, suatu fakta biwasitotil hawas dengan perantaraan indra ilat dimag ke otak wa wujudu ma'lumatin sabiqatin dan adanya informasi sebelumnya yufassaru biwasitotiha yang dengan perantaraan informasi sebelumnya itu ditafsirkanlah al-waqi'u fakta itu ya. Ini apa? Handphone. Kok bisa mengatakan ini handphone? Apa? Pertama apa? Ini pertama ada faktanya kan? Saya tampilkan begini. Nah, saya tampilkan begini. Ada faktanya yang terindra. Kalian melihat, matanya normal melihat realitas ini. Jadi ada realitas yang terindra, ada mata atau indera kalian yang terpakai di sini mata. Kemudian ada informasi. Kira-kira kalau orang tidak pernah lihat barang begini, bawa ke pedalaman Papua sana, tanyakan gini, ini apa ini? Tahu nggak kira-kira? Pikirannya ini apa ini? Batu atau apa ini? Jadi ini tahu handphone ini karena apa? Ada informasi sebelumnya. Maklumat sabiqah. Ya. Jadi ada 4 tadi orang berpikir. Pertama faktanya terindra, yang kedua indra untuk menjangkau fakta itu normal, yang ketiga ada informasi, ada uteknya. Kalau ada orang nggak paham ini randuwe utek. Randuwe utek nggak punya otak. Padahal otak saja nggak cukup berpikir. Ya. Ini apa ini? Apa? Air minum. Kalian lihat enggak ini ada hidrogen, ada oksigennya? Enggak kelihatan kan? Ya. Kenapa enggak kelihatan? Ya memang enggak terjangkau oleh ini indera kita. Yang terjangkau indera cuma ada cairan air ini. Tapi kok tahu ada informasi itu? Ya apa ada oksigen hidrogennya? Karena ada informasi sebelumnya. Jadi ketika melihat ini kita kaitkan, oh ini ada oksigen, ada hidrogen. Ya, orang dulu taunya itu dari penelitian. Ini ada jinnya enggak? Mana jinnya, mana? Angkat tangan. Kalau jin keberadaannya ya kita enggak tahu. Enggak tahu. Ada apa enggak tahu. Jadi kalau malaikat nyata ada. Malaikatnya banyak ini. Ada berapa ini malaikat? Masing-masing itu kan dijaga 4 malaikat. 4 kali 13. Banyak malaikatnya ini. Untung malaikat tidak makan ya. Kalau malaikat minta dikasih makan coba. Jadi seperti itu, kalian membahas akidah itu lihati apa? Realitasnya itu terjangkau oleh indera, oleh akal apa enggak. Kalau enggak, stop di situ sudah. Cari dalilnya seperti apa, sudah pahami dalil. Kalau syariat nanti ini agak keluar sedikit. Kayak misalnya bangkai itu haram. Itu masuk bahasan akal enggak? Masuk. Hah? Masuk di mana sisi masuknya? Kecuali bangkai ikan dan belalang ya.
Misalnya bangkai ayam itu haram dimakan. Apa itu pembahasan akal apa bukan? Hah? Kenapa? Pembahasan akal apa bukan itu? Joy? Lain. Sidik apa sidik? Pembahasan akal enggak? Bangkai ayam ini haram. Perlu dipilah ya. Perlu dipilah. Kalau halal haramnya itu bukan pembahasan akal. Halal haram itu ya Allah yang menentukan ini halal, ini haram. Kenapa halal haram itu Allah yang menentukan? Karena yang namanya halal dan haram tidak ada di dalam jangkauan indera. Adalah kelihatan halal haram itu, halal haramnya itu loh, tidak ada kan? Halal dan haram itu Allah tentukan, tidak kelihatan halal haram. Tetapi ini ayam ini bangkai atau bukan itu bahasan akal. Sehingga kalau ini ayam ketabrak motor, kelepek dibiarkan mati, itu bangkai. Itu yang menentukan apa? Akal manusia. Ini bangkai, ya ini disembelih, ya kemudian mati, ini bukan bangkai. Sembelih nyemplung sumur, ya, saat disembelih kelepek-kelepek, ini bangkai apa bukan? Nah itu orang perlu gunakan ini mikir, dicek ini matinya karena disembelih kah, mati karena kelelep kah? Itu akal manusia. Setelah tahu ini bangkai, akal tahu ini bangkai, maka menentukan bangkai itu haram itu wewenang Allah Ta'ala, bukan akal. Sehingga tidak usah dicari kenapa ini bangkai haram. Apa yang membedakan ayam disembelih dengan bismillah dengan ayam disembelih dengan misalnya menyebut berhala gitu? Apa bedanya? Dicek secara di laboratorium tidak akan beda. Tetapi kenapa ini halal, ini haram? Ya Allah yang menentukan. Jadi bicara hukum syariat dari sisi itu bukan peran akal menentukan halal haram. Tapi akal manusia fungsinya memahami faktanya bagaimana, yang kedua memahami nasnya bagaimana, dan mengaitkan ya fakta dengan nas. Insya Allah begitu. Jadi akal itu seperti itu. Wadzalika li'annal hissa wahdahu la yahsulu minhu fikrin. Yang demikian itu karena penginderaan saja itu tidak akan menghasilkan pemikiran. Balla budda min wujudi ma'lumatin sabiqatin. Akan tetapi perlu adanya informasi sebelumnya indal insan pada manusia yufassaru biwasitotihal waqi'u, yang ditafsiri dengan informasi itu fakta tersebut. Seperti tadi HP ya. Ada perlu informasi, dengan informasi ya dia tahu ini HP atau bukan. Alladzi ahassa bihi hatta yahsula fikr, yang ya realitas yang dia indra atau dia rasakan itu hingga terjadi pemikiran. Jadi perlu informasi. Informasi saja tanpa fakta itu juga tidak akan terjadi pemikiran tadi. Jadi sebab itu namanya ngaji itu ya tadi, kalian ada ilmunya, liyati realitasnya. Itu yang disebut talakian fikrian, itu begitu. Menerima ilmu itu liyati realitasnya. Kalian baca Al-Quran itu juga kalau ada realitas yang terindra, fikirkan realitas yang terindra itu. Wal insanul ladzi la tujadu ladaihi ayyu ma'lumat tatasilu bisiryaniyah. Orang ya manusia yang tidak ada di sisinya maklumat apapun berkaitan dengan bahasa Suryaniyah, wa naj'alu hissahu yaqa'u alal kitab birru'yah wa billam, dan kita jadikan indra dia itu ya, melihat kepada kitab ya, dengan ru'yah, dengan pemandangan, suruh meraba. Wa nukarriru hadza al-hissa ya, milyuna marrah. Kemudian kita ulang-ulang penginderaan itu ribuan kali, miliun apa? Jutaan kali ya. Jutaan kali. Fa innahu la yumkinu ayya'rifa kalimatan wahidatan. Maka sesungguhnya dia tidak mungkin mengetahui satu kalimat pun ya. Orang tidak pernah belajar bahasa Arab ya, melihat satu tulisan
Tidak akan ngerti. Satu kata pun mesti diulang-ulang. Liyati sejuta kali kah? 1000 kali. Tidak ngerti dia. Hatta yu'ta maklumat anis Siryaniyah. Hingga diberikan ya maklumat tentang Suryaniyah, bahasa Suryani. Saya sendiri tidak tahu bahasa Suryani itu apa. Ya paling sulit kayak tulisan Jepang atau Cina, huruf apa itu? Kanji. Ada yang tahu di sini? Yang suka nonton Doraemon. Ada tulisannya yang kayak kotak-kotak itu, oret ke bawah itu. Dikasih kalian tulisan. Ya enggak ngerti. Tapi begitu diberitahu ini tulisannya Nobita. Ya baru tahu, oh ini Nobita tulisannya. Karena apa? Anda ada informasi. Fa wujudu ma'lumatin sabiqatin an hadzal waqi' syartun daruri. Maka keberadaan informasi sebelumnya tentang fakta ini adalah syarat yang penting liwujudil fikri, untuk adanya pemikiran. Jadi banyaki informasi. Belajar itu salah satunya untuk menambah informasi, sehingga gunanya ketika nanti ketemu fakta itu bisa mikir, nyambung. Makanya kalau ada orang diajak ngomong tulalit, enggak nyambung ya. Karena tidak ada informasi. Sarton daruriyun liwujudit tafkir, yakni menjadi syarat yang doruri, syarat yang penting untuk adanya pemikiran. Wabitali syartun daruri litakwinil akal, dan selanjutnya menjadi syarat penting yang sangat penting untuk pembentukan akal. Jadi banyak di informasi, termasuk apa yang kalian pelajari di sini itu harus sering diasah. Cara mengasahnya gimana? Ya sering dipakai. Ini kaidah-kaidah nahwu sorof itu kan ada yang kalian baca di situ kan terpakai kan, nyambung kan. Kalau tidak pernah belajar nahwu sorof, kosakatanya tidak ada kan, kalian baca bolak-balik ya tidak paham. Tapi ketika sudah ada, kalian pikirkan ini bacaannya apa, seperti ini. Ada lam, ta, kaf, waw, ya, nun. Itu apa ini? Tadi bacaannya litakwini. Fi'il madinya apa coba? Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kawwana yukawwinu takwinan. Nah kalau sudah belajar sorof kan, oh ada ini takwin, bukan ya, takawayana misalnya kan. Tapi kalau ndak pernah belajar sorof, kira-kira bisa baca gitu, latakawayana. Kan ada fathah semua. Yang lebih parah litiki wiyini. Tapi dengan adanya ilmu sorof, kalian sudah belajar, ya mikir kan. Awal-awalnya mungkin mikir ini apa bacaannya. Tapi informasi hafalan dan sebagainya gunakan untuk menafsiri fakta, yakni fakta di sini tulisan Arab yang kalian indra. Nah itu loh fungsi belajar itu begitu. Kalau nggak dipakai, nggak ada aktivitas mikir itu. Walaupun hafal banyak. Ada orang yang hafalan nahwu sorofnya itu bagus. Ini baca kitab nggak bisa, kayak talahnya. Masalahnya jarang dipakai. Sama orang belajar kuntau, belajar silat. Hafal benernya jurus-jurusnya. Tapi pas berkelahi dipukuli orang bukanya. Karena ini jurusnya tidak disesuaikan dengan realitas. Dipukul orang misalnya, dia tidak ingat jurus menangkis, tidak ingat. Yang ingat jurus buka. Ada masalah? Ya, ilmu apa saja begitu juga ya, matematika. Semua itu kan informasi. Terpakainya itu kalian kaitkan informasi itu dengan realitas yang ada. Nah itu mikir itu begitu, mengaitkan informasi untuk menghukumi realitas. Itu yang perlu dilatih. Nah, kecerdasan orang itu nanti di situ. Yang kemarin kita sampaikan bagaimana Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang bagaimana hukumnya membunuh lebah penyengat saat ihram. Beliau dari Al-Quran, hadis, sampai perkataan atau perbuatan sahabat beliau ingat itu untuk menghukumi bahwasanya itu tidak apa-apa. Nah, sekarang kalian banyak hafal Al-Quran, pahami maknanya, nanti ada realitas ya.
Jangan langsung dihukumi, masih belum cukup umur ilmunya. Ya lihat di tafsir, lihat di bagaimana fikih itu untuk menghukuminya. Jangan langsung ya, kecuali nanti kalau sudah levelnya lah mencukupi. Wal aqlu la yumkinu ayyabhasa, akal itu tidak mungkin untuk membahas wa yusdira hukman ala syai'in, dan mengeluarkan hukum atas sesuatu la yaqa'u alaihil hissu, yang indera tidak mampu menjangkaunya. Jadi tadi informasi tidak punya, akal tidak bisa. Begitu juga indera tidak mampu menjangkaunya, akal juga tidak bisa. Paling pakai logika-logika, menghayal dan sebagainya. Cerita-cerita hayalan itu kan banyak. Suruh gambar malaikat juga bisa, pakai hayalan. Yang suka nonton apa itu, siksa kubur, mungkin malaikat digambarkan kayak apa gitu. Tapi yang suka nonton bubuan Superman siapa itu, malaikat bisa digambarkan kayak Kapten Amerika mungkin. Ya akal manusia tidak sanggup ya, tapi menghayalkan bisa, hayal. Nah, akidah Islam kita jauhkan dari itu. Kalau bisa dijangkau akal, pakai akal. Kalau tidak, cari dalilnya ada apa enggak. Kalau enggak ada bahas itu cukup, enggak usah dibahas. Walidzalika la yanbaghi lil aqli ayyabhasa dzatallahi wa sifatihi. Karena itu ya, tidak layam bagi, tidak selayaknya, tidak boleh, layajuz boleh juga ya. Tidak semestinya akal itu membahas zat Allah dan sifat-sifatnya bibahsin mantiqiyyin makhdin, dengan pembahasan mantik semata, bahas Allah di logika-logikakan zatnya itu. Li'anna bahsahu yu'addi ila imkaniyatil iman bi umurin wahmiyatin. Karena pembahasan dengan mantik ya, tentang zat Allah itu akan mengantarkan kepada kemungkinan iman terhadap perkara yang samar, wahmiyah, waham, perkara yang samar, la wujudalaha, enggak ada wujudnya. Walakin al aqla tukhayyalu wujudaha, akan tetapi akal menghayalkan keberadaannya. Jadi bahas itu tanpa dibatasi. Akal tidak sanggup dipaksa-paksa, akhirnya yang muncul berkhayal, walaupun disebut ini pembahasan akli. Pamasalan bahasu fi dzatillahi wa sifatihi. Sebagai contoh, mereka membahas tentang zat Allah dan sifatnya. Faminhum man qala as-sifat ainul mausuf. Maka sebagian mereka mengatakan sifat itu adalah yang disifati itu sendiri. Jadi sifat dengan zat itu sama. Wa minhum man qala as-sifatu ghairul mausuf. Di antara mereka ada yang mengatakan sifat itu berbeda dengan zat atau yang disifati. Nah, ini nanti jadi perdebatan panjang ya. Para ulama ada yang membahas itu. Ini saya sampaikan di sini supaya kita tidak membuang waktu untuk membahas pembahasan yang semestinya tidak perlu dibahas. Kalau nanti ada membaca pembahasan tentang sifatullah itu dengan zatnya sama atau dengan zatnya berbeda, ya kita tidak bahas itu. Cukup misalnya Allah itu maha melihat, ya kita cukup yakini Allah maha melihat. Prakteknya gimana, kita hati-hati dalam berbuat, pasti Allah lihat kita. Nah, pembahasan ini tidak perlu dibahas.